Every time you walk into the room, got me feeling crazy. Shock my heart, boom, boom. Any other boy would stare, but me, I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Setia Rizati dengan NIM 24140711. Nah, pada kesempatan kali ini, Ibu akan menjelaskan sedikit tentang pengenalan nilai tempat dan mengurutkan bilangan. Jadi, apakah anak-anak Ibu sudah mengetahui apa itu pengenalan nilai tempat? Nah, nilai tempat itu adalah bilangan yang terdiri dari satuan, puluhan, ratusan, dan ribuan. Perhatikan nama bilangan berikut ini. Ada angka 3.684. Ada 3.684. Ada 4 angka ya. Jadi ini kan 3.000, kita buat menjadi angka 3.000. $680 dan 4. Nah, 3.684 untuk menentukan nilai tempat, biasanya kita mulai dari kanan ke kiri. Kita mulai dari kanan. Berarti angka 4 pada bilangan tersebut mendapati nilai apa? Nilai satuan. Disebut dengan nilai satuan. Angka 4 pada bilangan tersebut menempati nilai satuan. Tempat nilai satuan bernilai 4. Nilai tempat satuan bernilai berapa? 4, sama dengan 4. Nah, kemudian angka 8 pada bilangan tersebut menempati nilai puluhan. Maka kita tambah 0 di akhir angka 8. Kita tambah 0 sebanyak 1 kali. Maka di belakang angka 8 kita kasih 0 1 kali, maka bernilai 80. Nilai 80 tempatnya
nilai tempat puluhan bernilai 80 berarti nilai tempat puluhan bernilai 80. Nah, selanjutnya itu ada angka 6 ya teman, ya anak-anak. Ada angka 6. Angka 6 pada bilangan tersebut menempati nilai ratusan. Maka kita tambah 0 angka 0 sebanyak 2 kali di belakang angka 6 dan bernilai berapa? Kita tambah 2 angka 0 ya. Berarti nilainya berapa? 600. Nah, nilai tempat ratusan bernilai berapa? 600. Nilai tempat ratusan bernilai 600. Dan selanjutnya angka 3 pada bilangan tersebut menempati nilai ribuan. Maka kita tambah angka 0 sebanyak 3 kali di belakang angka 3. 1, 2, 3. Berarti nilai tempat ribuan bernilai 300. Betul, 300. Nilai tempat ribuan bernilai bernilai 3000 ya. Nah, setelah kalian mengetahui tempat masing-masing angka, kalian tulis lambang bilangan. Lambang bilangannya di sini. Ngebuat video. Setelah kalian mengetahui tempat masing-masing angka, kalian tulis lambang bilangannya di sini. Contohnya, kalian ambil angka paling depan. Angka paling depan mana? Kan tadi kita mencari tempatnya dimulai dari sisi kanan. Nah, sekarang kita sudah mengetahui masing-masing kita tadi mencari angka mulai dari sisi kanan. Setelah kita mengetahui angkanya, baru kita menempatkan kembali. Kita menempatkan kembali itu mulai dari kiri. Caranya ambil angka paling depan. Kalau ini terdepan, berarti ini belakang. Kan kita tadi mulai dari angka 4. Ini belakang dan ini depan. Nah, sekarang kita untuk mengetahuinya, kita ambil dari angka terdepan. Angka terdepan coba Ibu tanya, angka terdepan di mana? Ya, angka terdepan itu ada di 3000. Angka kedua ada di 600, angka ketiga ada di 80, dan angka keempat itu ada di 4. Tiga ini disebut dengan ribuan. 6 ini disebut dengan ratusan.
80 ini disebut dengan puluhan, dan 4 sendiri disebut dengan satuan. Caranya kalian ambil angka paling depan. Pada ribuan, angka yang paling depan adalah angka 3. Pada ratusan, angka yang paling depan adalah angka 6. Pada puluhan, yang paling depan adalah angka 8. Pada satuan, kita ambil angkanya sendiri, yaitu angka 4. Jadi kita harus lambang bilangannya angka 4. Jadi kita tulis lambang bilangannya. Kalau digabung berarti menjadi 3684. Jadi kita tulis lambangnya menjadi bilangan 3684. Apakah anak-anak sudah memahami? Baik, kita lanjut ke contoh soal. Contoh soal. Ibu tulis 1537. Kita kerjakan dari kanan terlebih dahulu, baru nanti kita ke kiri. Di sini ada kata 7. Karena sebentar. Kita buat kotaknya terlebih dahulu ya. Nah, di sini kata 7, karena kotak ini bernilai satuan, maka kita tulis angka 7, angka sendiri. Kita tulis di kotak ini angka 7. Di sini kata 30, karena kotak ini bernilai puluhan, maka kita tulis angka 3 ditambah dengan 0. Kita tambah nolnya 1 kali di belakang angka 3, maka menjadi 30. Di sini ada 500. Ada kata 500, karena kotak ini nilainya ratusan, maka kita tulis angka 5 ditambah angka 5 ditambah nolnya sebanyak 2 kali, maka menjadi 500. Di sini ada kata 1000. Karena kotak ini bernilai ribuan, maka kita tulis angka satuan ditambah nolnya 3 kali, maka menjadi 1000. 1, 2, 3. Setelah kalian isi semua kotaknya sesuai nilai tempatnya, kalian tulis bilangannya. Di sini ambil angka kita tulis bilangannya. Di sini kita ambil angka yang paling depan. Angka paling depan tadi mulai dari mana? Mulai dari kiri. Berarti kita ambil angka
angkanya yaitu 537. Jadi kita tulis ini kan 1, ini 5, 1, 5, 3, 7. Maka kita satukan, maka kita tulis lambangnya menjadi 1537. Maka lambangnya yaitu 1537. Apakah anak-anak ibu sudah memahami? Kita kembali ke contoh soal nomor 2. Ibu tulis 5.000 332. Dua ini apa disebut sebagai apa? Sebelum itu kita mulai dari sisi kanan. Nah, 2 ini disebut sebagai apa tadi? Satuan, ya betul. 30 ini disebut sebagai apa tadi anak-anak? Puluhan, betul. Iya. 300 ini disebut sebagai ratusan. Dan 5.000 ini disebut sebagai ribuan. Nah, kita isi kotaknya, kita bikin kotaknya. Di sini ada kata 2. Karena kotak ini bernilai satuan, maka kita tulis angka 7 sendiri. Karena angka 3 ini puluhan, di sini ada kata 3. Di sini ada kata 30. Karena kotak ini bernilai puluhan, maka kita tulis angka 3 ditambah 0 sebanyak 1 kali, maka menjadi 30. Karena di sini ada kata 300. Karena 300 ini karena kotak ini bernilai ratusan, maka kita tulis angka 3, maka kita tambah angka 0 sebanyak 2 kali di belakang angka 3, maka menjadi 300. Nah, untuk yang 5.000, di sini ada kata baik, karena di sini ada kata 5.000. Di sini ada kata 5.000. Karena kotak ini bernilai ribuan, maka 1.500 maka kata 1.000 di sini ada kata 1.000, kotak ini bernilai ribuan, maka kita tulis 5, maka kita tambah 0 3 kali di belakang angka 5, maka menjadi 5.000. Setelah
ibu isi semua kotaknya sesuai nilai tempat. Setelah ibu isi semua kotaknya sesuai dengan tempatnya, maka ibu tulis bilangannya. Di sini kita ambil angka paling depan. Angka paling depan tadi berapa? Ada angka 5.000, ada angka 5, ada angka 3, ada angka 5.000, ada angka 300, ada angka 30, dan ada angka 7. Maka kita tulis lambang bilangannya menjadi 5.337. Maaf salah. Ini 2 ya. 2, maaf salah. 2. Berarti 5.332. Apakah anak-anak sudah memahami dari pengenalan nilai tempat? Ibu buat satu contoh soal lagi ya untuk nilai tempat. Ini contoh pertama, ini contoh kedua, ini contoh ketiga. Ibu bikin 421. Nah, di sini ada kata, kita mulai dari kanan terlebih dahulu. Di sini ada kata 1. Di sini ada kata 1. Karena maaf, kita bikin kotaknya dulu. Lupa ibu. Maaf ya. Maaf kalau tulisan ibu kurang rapi. Di sini ada kata 1. Karena kotak ini bernilai satuan, kalau kalian susah, kita bikin aja dulu dari kanan berarti ya. Satuan, 20 ini disebut dengan puluhan, 400 ini disebut dengan ratusan, dan 1000 ini disebut dengan ribuan. Nah, angka 1 ini, di sini ada angka 1. Karena kotak ini bernilai satuan, maka kita tulis angka 7. Angka 1 sendiri. Kita tulis angka 1 sendiri. Dan 20 ini, di sini ada kata di sini dan di sini ada kata 20. Karena kotak ini bernilai puluhan, maka kita tulis angka 3 dan kita tambah 0 sebanyak 1 kali. Jadi 30. Di sini ada kata 400. Karena kotak ini nilainya ratusan, maka kita tulis 4. Maka kita tulis 4-nya dan kita tambah 0 sebanyak 2 kali di belakang angka 4. Karena di sini ada kata 1000. Karena kotak ini bernilai ribuan, maka 1000 maka kita tulis angka 1000 dan kita tambah nilainya sebanyak 3 kali. Nah, setelah ibu isi semua
kotaknya sesuai dengan tempatnya, maka ibu tulis bilangannya di sini. Kita ambil dari angka yang paling depan. Ingat, kita ambil dari angka yang paling depan. Ada 1431. Jadi kita tulis lambang bilangannya menjadi 30 ya. Maaf ya, ada salah. 21. Dan inilah hasilnya, lambang bilangannya menjadi 1421. Apakah anak-anak ibu sudah mengetahui, sudah memahami? Yang kedua itu ada mengurutkan bilangan. Mengurutkan bilangan itu kita mulai dari yang terkecil dulu, baru yang ke terbesar. Di sini ibu ada mempunyai bilangan Nah, perhatikan bilangan berikut ya. Ibu mempunyai bilangan 76, 1100, 14.700, dan 108. Mana bilangan yang terkecil? Paling kecil di antara 4 bilangan ini. Coba. Iya, betul. Ada bilangan 76 paling kecil, kemudian ada bilangan 108 terkecil nomor 2, kemudian ada bilangan 1100, kemudian ada bilangan terbesar yaitu 1100. Kemudian yang paling besar itu ada bilangan apa? 14.700. Jadi bilangan terkecil ada di 76, 108, 1100, dan yang terbesar 14.700. Apakah anak-anak sudah memahami cara mengurutkan bilangan dari yang terkecil ke yang terbesar? Kalian lihat angkanya di sini ya. Kalau angkanya sudah ribuan, kalau misalnya di sini ada angka ribuan, itu angkanya yang paling terbesar. Kalian lihat. Paling terkecil itu apa? Satuan. Kita urutkan coba. Dari kita tadi kan belajar nilai tempat. Coba kita urutkan. Ada satuan yang paling terkecil ya. Kita dari paling terkecil ada satuan, puluhan, ratusan, baru ribuan. Baik, yang kedua itu mengurutkan bilangan dari yang terbesar ke yang terkecil. Ibu mempunyai bilangan 23, 3.120, 740, dan 9.200. Di antara 4 bilangan ini, mana bilangan yang paling besar? Yang pertama, coba. Yap, benar, ada di bilangan 30.120. 30.120 ini bilangan yang paling terbesar sendiri. Ibaratnya itu yang paling terbesar nomor 1 di antara 4 bilangan ini. Kemudian apalagi? Iya, benar, ada 9.200. Itu bilangan terbesar kedua. Kemudian bilangan yang terkecil. Kemudian bilangan yang terbesar lagi apa? Iya, benar, ada di
740. Kemudian yang paling terkecil sendiri di 23. Jadi cara mengurutkannya dari bilangan terbesar ke yang terkecil. Yang terbesar terlebih dahulu itu ada di 30.120, kemudian 9.200, kemudian 740, dan paling terkecil 23. Ibu buat contoh soal dari yang terbesar ke yang terkecil. Ibu buat 120, 14.200, 375, 115, 210. Mana bilangan yang terbesar? Paling besar sendiri di antara 4 bilangan ini. Iya benar, 14.200 bilangan yang paling besar. Kemudian apalagi bilangan yang paling besar setelah 14.200 ini? Benar, iya, 375. Kemudian apalagi bilangan paling terbesar di antara 4 bilangan ini? Iya benar, ada di 210. Kemudian apalagi bilangan yang garis terbesarnya setelah 120 ada? Benar, 110. Maaf, 210 ya. Maaf, paling terkecil yaitu 115. Benar. Arti yang terbesar pertama yaitu ada di 14.200, kemudian 375, kemudian 210, dan kemudian 120, dan yang terkecil ada 115. Kemudian kemudian soal nomor 2, dari yang terbesar ke yang terkecil. Ibu mempunyai bilangan 7.500, kemudian 15.705, kemudian 8.000, kemudian 125, kemudian 10.400. Mana ini masih sama ya, bilangan terbesar dan terkecil. Mana bilangan terbesar di antara 4 bilangan ini? Yap, benar, 15.705 itu bilangan yang paling terbesar di antara bilangan ini. 5.705, kemudian benar, 10.400 bilangan terbesar. Kemudian ada apa? Iya benar, 8.000. Kemudian yang terkecil ada di kemudian terbesar lagi ada di 7.500. Benar. Yang paling kecil berarti tinggal di di bilangan 125, paling terkecil ya. Sampai sini paham? Bilangan terbesar ke yang terkecil. Yang paling besarnya ada di 15.705, kemudian 10.400, kemudian 8.000, kemudian 7.500, dan yang paling terkecil 125. Nah, Ibu kasih contoh soal lagi dari yang terkecil ke yang terbesar. Ibu mempunyai bilangan 7.500, 125, 204, dan 110, dan 3.700. Mana bilangan yang paling terkecil di antara 5 bilangan ini? Maaf. Iya benar, 110 itu bilangan paling terkecil dari 5 bilangan ini. Benar. Kemudian apa lagi? Iya benar, 125 bilangan terkecil nomor 2 setelah 3 bilangan ini, 4 bilangan ini. Kemudian ada benar 3.700. Kemudian paling besar terakhir ada di
7.500. Benar. Jadi untuk bilangan terkecil ke terbesar itu, yang paling terkecil itu di sini ada di 110, 125, 204, 3.700, 7.500 yang paling terbesar. Ingat, tadi kan kita udah belajar nilai tepat. Nah, dari yang terkecil ke terbesar itu mulai dari ada satuan, puluhan, ribuan, ratusan, ribuan. Kemudian dari yang kalau yang terbesar ke terkecil itu ada di ribuan, ratusan, puluhan, dan satuan. Kemudian ada satu contoh soal lagi, itu sama terkecil ke terbesar. Coba mana yang paling terkecil? Benar, 104. Maaf, 104 ya. Kemudian apa lagi? Benar, 115. Kemudian apa lagi? Benar, 206. Paling besar, iya, ada di 3.700. Berarti bilangan yang terkecil di sini pertama ada 104, 115, 206, 3.700, bilangan paling besar. Sampai di sini apakah anak ibu sudah memahami apa itu mengurutkan bilangan? Kalau sudah memahami, baiklah ibu akhiri pelajaran pada hari ini. Apabila ada salah, mohon dimaafkan. Lebih dan kurangnya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.